senior dan utamanya para bacabuk, bacawabuk dan juga panitia. Pertama, saya ucapkan terima kasih, dan yang kedua berkaitan dengan pemahaman saya, karena saya memang junior di antara para tokoh yang hari ini hadir, terkait dengan bagaimana korpus pemerintahan yang ada saat ini. Karena sesungguhnya saya memahami pemerintahan yang saat ini, baik di pusat maupun di daerah, itu tahu banyak seperti rumah tangga yang harus dikelola dengan baik. Bupati ibarat suaminya, kemudian DPR ibarat istri, dan rakyatnya adalah anak-anak. Maka kalau kemudian pola yang hari ini dibangun, bupati bagian bersama SKPD bagian nyari duit, kemudian duit itu direncanakan diatur bersama dengan istrinya dalam satu keluarga, maka yang dengan itu adalah anaknya. Kenapa kemudian kita tadi ada contoh yang disampaikan oleh Pak Samsudin, di Jember lagi rame-ramenya dan sekarang sudah ada keputusan pemakzulan terhadap bupati karena memang internalnya tidak baik, internalnya tidak stabil, sehingga yang terjadi adalah saling mementingkan ego sektoral. Nah, tentu dalam konteks ini senada dengan good governance. Apa itu good governance? Pemerintahan yang baik setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama adalah government, yang kedua adalah civil society, dan yang ketiga adalah stakeholder. Government ini dalam arti pemerintah. Siapa pemerintah? Eksekutif maupun legislatif. Yang kedua civil society, rakyat, dan yang ketiga adalah stakeholder, bisa media, bisa dan seterusnya. Maka bagaimana 3 unsur ini memainkan perannya masing-masing dengan baik, sehingga muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu dalam konteks ini kita harus memahami hak dan kewajiban. Rakyat punya hak dan kewajiban. Maka dalam forum ini saya mengapresiasi karena rakyat dalam konteks good governance setidaknya harus ditempatkan sebagai subjek yang turut serta ikut menentukan arah pembangunan, tidak hanya sebagai objek yang hanya menerima manfaat pembangunan. Dalam konteks ini suara rakyat didengar oleh Bacabuk, yang tentu ini menjadi rambu-rambu, menjadi warning ketika beliau berkuasa. Karena sesungguhnya penguasa itu penuh dengan jebakan, penuh dengan misteri, penuh dengan buayan dan rayuan. Terkadang dengan buayan dan rayuan ini mereka terlena sehingga lupa dengan amanah yang diemban. Maka ada kata-kata bijak begini: keadilan tidak datang dari belas kasih penguasa, tapi keadilan selalu datang saat gerakan rakyat berbicara. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa kewajiban pemerintah, tentu konsepnya adalah mensejahterakan rakyat. Apa kewajiban rakyat? Tentu patuh dan tunduk kepada aturan, plus juga kalau kita ngomong urusan ekonomi, mereka harus bayar pajak, dan pajaknya itu diterima oleh pemerintah dan untuk bayar kita semua yang menjadi aparat pemerintah, yang menjadi pejabat. Maka keringat yang dikeluarkan oleh pejabat itu harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Selanjutnya tadi disinggung berkaitan masalah urusan pendidikan. Karena memang kita tahu indeks pembangunan manusia modalnya ada 3: pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Maka pendidikan ini jadi penting. Kalau kemudian tadi disinggung oleh Pak Rektor Gus Lirul berkaitan dengan bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif agar supaya mengakomodir pemikiran-pemikiran dari perguruan tinggi yang ada di wilayah Banyuwangi, tidak hanya mengekspor urusan kita keluar sementara kita punya potensi SDM yang cukup. Maka sesungguhnya alhamdulillah dari diskusi itu kemarin, hari ini saya jauh sebagai pimpinan DPR. Kemarin di perguruan tinggi yang dikelola oleh Gus Lirul ini sudah melakukan proses MUI terkait dengan naskah akademik. Karena sekarang ini kita memang dengan perguruan tinggi yang ada di luar, itu bagian dari domain teman-teman, domain DPR yang punya kewenangan legislasi. Yang ketiga, perguruan tinggi dari luar Pak Mas. Ya, karena selama ini memang kita dari perguruan tinggi dari luar. Ya, dari sini tidak ada ya. Karena saya 2 periode ini dan 2 periode mau 2 periode ini, ya selama ini belum. Tapi hari ini sudah kita gagas untuk perguruan tinggi yang di dalam akan kita libatkan sebagai bentuk apresiasi. Oke, Pak Marus, itu jadi selaku ketua pimpinan DPR kayaknya. PKB gimana PKB? Saya nanti kalau mau. Oh gitu belum ya. Jadi termasuk
Saya ingin bagaimana kita punya pikiran yang sama. Saya sepakat dengan apa kata Pak Wahyudi Senior, bahwa tidak ada ukuran dalam politik terkait dengan keberhasilan. Ya betul. Dan ini saya temukan ilmu di sini bahwa keberhasilan diukur berdasarkan selera. Maka sebaik apapun seorang pemimpin hari ini, termasuk Pak Anas yang membuat Banyu menjadi berubah, maka mesti ada sisi-sisi yang masih belum tersentuh. Urusan kemiskinan ternyata masih di angka 190.000 sekian menurut DTKS. Maka dari situ bisa kalau dikonversi persentase berdasarkan jumlah penduduk sudah berapa persen, kan begitu logikanya. Itu yang pertama. Sehingga ukuran dalam keberhasilan politik tidak ada jaminan, meskipun sudah berhasil mesti ada riak-riak kecil yang kemudian orang menyebut oh itu belum berhasil, oh itu belum sukses, karena berdasarkan apa tadi? Selera. Subjektif. Saya sepakat, subjektif. Maka tentu pikiran kita bagaimana terkait dengan urusan program ke depan itu harus berbasis data. Yang selama ini kalau tadi disinggung juga oleh Gus Lilur hanya berbasis keinginan. Saya ingin bangun di sana, saya ingin bangun di sini. Maka database ini penting dalam proses bagaimana melakukan upaya-upaya perbaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Bupati, kita juga DPR punya keterbatasan. Apa? Kita punya keterbatasan waktu dengan masa jabatan, kita punya keterbatasan anggaran. Karena tidak mungkin dalam 1 tahun seorang bupati menyelesaikan visi misinya dalam 1 tahun. Karena anggaran terbatas, waktu terbatas. Oleh karena itu ada database yang harus ini dipegang. Contoh, berapa angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi? Maka berapa yang harus diintervensi dalam setiap tahunnya sesuai dengan visi misi yang terbangun dalam RPJMD. Berapa anak-anak yang putus sekolah, termasuk juga sektor pertanian. Sektor pertanian ini harus juga bagaimana kita tahu database berapa luas wilayah pertanian yang kemudian itu menjadi ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah proses LP2B. LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebetulan dia Pak Sugira di Komisi 2. Jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini bagian dari desain pemerintah daerah untuk melokalisir mana wilayah-wilayah yang khusus untuk pertanian, untuk ketahanan pangan berdasarkan persentase luas wilayah. Nah inilah yang kemudian harus diukur sesuai dengan RT RW, sehingga database itu penting. Berapa jumlah warga miskin yang kemudian harus diintervensi setiap tahun sampai 1 periode selesai, misalnya beliau-beliau ini nanti ditakdirkan. Berapa kemudian petani-petani yang butuh program-program, berapa luas wilayah pertanian, termasuk urusan sektor ekonomi menengah ke bawah. Yang selama ini kalau kita dulu awal-awal Bupati Anas kampanye kan Yunah Yutun, ya kan? Masih ingat kan? Yunah Yutun. Nah hari ini bagaimana sih program pemerintah? Nah itu semua tergantung bagaimana penguasa mendesain anggaran yang sudah disiapkan untuk betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi saya sepakat tadi memang ukuran keberhasilan itu tidak ada ukuran, tapi berdasarkan subjektivitas, berdasarkan selera masing-masing. Saya pikir itu. Yang PKB nggak punya Pak. Kalau urusan PKB ya saya bukan domain saya untuk menyampaikan di sini. Tapi prinsipnya ya bagaimana kita harus mengisi untuk bisa berpartisipasi dalam rangka bagaimana membangun Kabupaten Banyu yang lebih baik ke depannya. Nggak barangkali mau koalisi sama Pak Mikel. Ya bisa jadi. Oke, saya kira semua diuji, khususnya Cagup. Ini ujian, mudah-mudahan bukan ujian terberat ya. Ujian mendengarkan ya.